Hai, kembali lagi dengan kelompok 12. Di video kali ini kita akan membahas salah satu contoh penerapan industri manufaktur yaitu mesin CNC. Seperti biasa kita perkenalan dulu ya. Aku Valencia dengan NIM 22. Halo, nama aku Chris Evander dengan NIM 1. Aku Feli Gozali dengan NIM 28. Nama aku Fani dengan NIM 29. Aku Reza Alfiano dengan NIM 45. Mesin CNC sendiri merupakan singkatan dari komputer numerical control. Mesin CNC merupakan mesin yang biasanya menggunakan kontrol terkomputerisasi dan peralatan mesin dalam proses manufakturnya. Kelebihan utama dari mesin CNC ini adalah proses produksi yang cepat sehingga cocok digunakan untuk produksi massal. Selain itu, setiap pengerjaan itu presisi karena sudah menggunakan sistem komputer. Untuk memproduksi dengan mesin CNC dapat dilakukan dengan mengetik langsung pada hijakan mesin atau dengan menggunakan software CNC yaitu G-code yang kemudian akan dikirim dan dieksekusi oleh prosesor yang akan menghasilkan pengaturan motor pada mesin untuk menggerakkan perkakas dan menghasilkan produk sesuai dengan program. Sejarah mesin CNC dapat dikatakan cukup ringkas, bermula dari pabrik senjata Prancis pada tahun 1770 sampai dengan awal 1800-an yang mengubah stok senjata pada mesin bubut. Kemudian pada tahun 1952, John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat mengembangkan mesin ini. Pada saat itu, biaya mesin CNC masih sangat tinggi. Pada tahun 1973, mesin CNC masih memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga hanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang berani berinvestasi dalam mesin ini. Pada tahun 1975, produksi mesin CNC mulai berkembang karena perkembangan dari mikroprosesor. Nah, kita akan membahas jenis-jenis dari mesin CNC dan penjelasannya. Total contoh yang akan kita sebutkan di video ini ada 8. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, ada mesin bubut CNC. Kita tentu udah tahu ya, apa itu mesin bubut CNC. Di sini kita akan jelasin sedikit mengenai mesin bubut CNC. Mesin bubut CNC adalah mesin yang dimana benda kerjanya dicekam dan diputar oleh spindle utama. Sementara alat potong yang terpasang akan bergerak dalam berbagai sumbu. Mesin bubut CNC cocok untuk benda kerja yang mempunyai simetri atau bentuk lingkaran dan poros yang dapat dicekam secara melingkar pada spindle. Contoh produk yang dihasilkan oleh mesin bubut CNC adalah poros dan pipa. Yang kedua ada mesin milling CNC atau yang biasa kita sebut dengan mesin fries. Mesin milling CNC adalah mesin yang pengaturan pergerakan meja dan spindle-nya dikontrol melalui program tertentu. Program ini berupa kumpulan perintah khusus dengan bahasa numerik yang harus dikerjakan oleh mesin CNC. Fungsi utama dari mesin fries ini adalah pengeboran dan pemotongan material. Yang ketiga, ada mesin plasma cutter CNC yang digunakan untuk keperluan pemotongan jenis logam yang berbentuk plat dan bahan lainnya. Dengan menggunakan mesin plasma cutter CNC, pemotongan dilakukan dengan tingkat akurasi yang sangat baik dan hasil potongan lebih halus dibandingkan mesin lainnya. Yang keempat ada mesin laser cutter CNC yang fungsi utamanya adalah cutting, engraving, dan marking. Mesin laser cutter CNC umumnya digunakan pada media yang sangat halus dan detail karena laser yang ada memiliki diameter sebesar 0,025 mm. Yang kelima ada mesin router CNC yang merupakan mesin yang paling sering digunakan untuk mengerjakan kayu, plastik, atau logam. Untuk menggunakan mesin router CNC, operator tidak perlu melakukan manipulasi pada mesin dan hanya perlu memasukkan program ke komputer untuk menjalankan mesin. Yang keenam ada mesin pick and place CNC dengan fungsi utama untuk mengambil komponen elektronik kemudian meletakkannya pada posisi yang tepat. Mesin ini memiliki gerakan yang cepat dan mampu merakit komponen elektronik menjadi suatu produk seperti motherboard, komputer, ponsel, tablet, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada mesin 3D printer CNC yang tentu kita udah kenal ya. Mesin 3D printer ini mencetak benda padat atau 3 dimensi dari desain yang sudah tersedia dalam format digital dan dibuat ke dalam bentuk 3D yang dapat dipegang. Material yang umum digunakan adalah plastik. Yang terakhir adalah mesin bending CNC. Sesuai namanya, mesin CNC ini digunakan untuk menekuk sebuah material. Mesin bending CNC memiliki beberapa jenis, yaitu mesin bending
plater CNC, mesin bending pipe CNC, dan mesin bending kawat CNC. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja dan pengoperasian dari beberapa jenis mesin CNC yang udah kita sebutin nih sebelumnya. Yang pertama, mesin bubut. Cara kerja dari mesin bubut adalah benda kerja disayat dengan pahat dengan memutarkan benda kerja sejajar dengan sumbu putar. Dengan memutar benda kerja sejajar dan disayat dengan pahat, akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran yang berbeda. Pengoperasian mesin bubut diawali dengan mengatur spindle dan memasang senter putar, pahat, serta eretan. Dekatkan pahat dan hidupkan mesin. Namun, sebelum menghidupkan mesin, perlu menekan tuas. Emergensi harus diatur dan menutup spindle. Lalu, mengatur kecepatan spindle sesuai dengan plat tabel yang ada. Kemudian, memutar eretan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan pemakanan yang akan dilakukan. Kedua, mesin milling. Cara kerja dari mesin milling adalah benda kerja dicepit pada ragu mesin, lalu pemotongan dilakukan oleh pemakan benda kerja di bawah pisau yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerak putar pada spindle mesin milling. Yang ketiga ada mesin pick and place. Cara kerja mesin pick and place, singkatnya mesin akan memilih dan mengirimkan komponen di atas papan dan menjatuhkannya pada posisi yang telah ditentukan. Pengoperasian mesin pick and place dimulai dengan melakukan setting pada mesin. Pada general conveyor, mesin akan mengambil perangkat secara otomatis dan merakit semua parts pada perangkat yang akan dirakit, misalnya seperti motherboard. Banyak sekali komponen halus dan mendetail yang ada pada motherboard dikerjakan dengan mesin pick and place ini. Kecepatan kerja yang sangat tinggi dan pengoperasian yang mudah hanya dengan melakukan setting sesuai keinginan, meletakkan setiap produk dan komponen yang akan dirakit. Mesin tinggal dinyalakan dan proses pengerjaan pun dimulai. Terakhir adalah mesin 3D printer. Cara kerja dari mesin 3D printer dengan menggunakan software khusus untuk model desain 3D yang printernya mendukung. Apabila desainnya sudah dibuat, bisa langsung print di 3D printer. Kemudian, proses pencetakan pun dimulai. Lamanya proses pencetakan ini tergantung dari besar dan ukuran model. Proses printing menggunakan prinsip dasar additive layer dengan rangkaian proses mesin membaca rancangan 3D dan mulai menyusun lapisan secara berturut-turut untuk membangun model virtual digabungkan secara otomatis untuk membentuk susunan lengkap yang utuh. Pada tahap ini dapat disempurnakan bagian-bagian kompleks yang bisa jadi disebabkan oleh oversize. Teknik tambahan untuk menyempurnakan proses ini dapat pula menggunakan teknik multiple material atau material berbeda dan multiple color atau kombinasi warna. Pengoperasian mesin 3D printer ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama membuat model 3D melalui software komputer CAD. Software ini dapat memberikan petunjuk struktural kepada produk jadi, serta memberikan data ilmiah tentang bahan-bahan tertentu untuk membuat simulasi virtual bagaimana objek akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, gambar CAD dikonversi ke dalam format STL, lalu ditransfer ke dalam AM mesin dan STL file dimanipulasi. Selanjutnya, mesin setup. Setiap mesin memiliki persyaratan sendiri untuk melakukan persiapan. Tahap ini termasuk proses pengisian polimer, pengikat, dan bahan habis pakai lainnya. Lalu pencetakan. Mesin dibiarkan melakukan hal tersebut secara otomatis, sebab setiap lapisan biasanya memiliki ketebalan sekitar 0,1 mm atau lebih tipis lagi. Karena sangat tipis, prosesnya ini bisa berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Pastikan untuk memeriksa mesin secara berkala untuk memastikan tidak ada kesalahan proses. Setelah pencetakan, dilakukan removal di mana melepaskan objek yang sudah dicetak dari mesin. Pastikan dalam proses ini menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari cedera, seperti sarung tangan untuk melindungi diri dari permukaan yang panas atau bahan kimia beracun. Yang terakhir ada post-processing. Banyak printer 3D memerlukan post-processing untuk objek dicetak, seperti menyikat bubuk yang tersisa atau mencuci objek cetak dengan air. Dalam proses ini, lebih berhati-hati sebab objek cetak masih rapuh sehingga mudah pecah dan retak. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah kelebihan dari mesin CNC. Yang pertama adalah penggunaan jangka panjang.
Walaupun memerlukan perawatan dan mungkin adanya terjadi kerusakan, tetapi mesin CNC mampu bekerja secara terus-menerus dan menghasilkan produk yang hasilnya konsisten. Kemudian yang kedua adalah presisi, konsisten, dan juga hemat. Nah, mesin CNC diprogram software komputer dan hanya memerlukan satu kali pemrograman di mana desain final produk dapat digunakan berkali-kali. Mesin CNC mampu mereplikasi desain sebanyak apapun dengan hasil yang presisi sehingga menghemat biaya produksi. Yang ketiga, meminimalisir pekerja. Karena pengendalian dilakukan oleh komputer, maka tidak diperlukan tenaga kerja manusia yang banyak. Yang keempat, atau yang terakhir adalah fleksibilitas. Program mesin CNC dapat diprogram ulang dengan mudah jika ingin memproduksi barang yang berbeda disesuaikan dengan permintaan konsumen. Nah, semoga dari video ini setidaknya kita udah mengerti sedikit apa itu mesin CNC. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun data yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 12. Sampai berjumpa di lain kesempatan.